Memilih pasangan hidup itu, wah, salah satu keputusan paling besar dalam hidup kita ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau cara yang paling umum kita tahu, yaitu pacaran, itu bukan satu-satunya jalan? Atau mungkin bukan yang terbaik buat semua orang? Hari ini, kita bakal ngulik sebuah jalan lain, sebuah proses yang mulainya itu dari niat dan komitmen, bukan cuma sekedar getaran perasaan sesaat. Oke, kita mulai dengan kutipan yang nusuk banget ini. Karena ya, bener juga, milih pasangan itu bukan cuma soal, aku cinta dia sekarang. Ini soal membangun pondasi buat sisa hidup kita. Keputusan ini bisa nentuin arah hidup kita ke depan. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dilema yang umum banget soal nikah, terus kita lihat kritik buat pacaran zaman sekarang, baru deh kita bedah alternatifnya, ta'aruf. Apa itu, gimana prosesnya, dan filosofi unik di baliknya. Yuk, kita mulai dari rasa cemas yang kayaknya universal banget. Takut salah pilih pasangan. Soalnya ada anggapan kalau pernikahan yang salah itu bisa jauh lebih buruk daripada nggak nikah sama sekali. Setuju nggak? Poin pentingnya di sini adalah, ini tuh bukan keputusan main-main. Ini pilihan fundamental yang bakal ngebentuk masa depan kita. Dan seringkali ya, risikonya terasa lebih berat buat perempuan kalau sampai pilihan itu ternyata salah. Konsekuensinya itu panjang banget. Oke, sekarang mari kita lihat pendekatan yang paling kita kenal, pacaran. Tapi pertanyaannya, metode ini beneran efektif nggak sih buat nemuin pasangan seumur hidup? Mari kita lihat lebih dalam. Nah, coba deh kita bedah potensi masalah dari sistem yang udah kita anggap biasa ini. Kalau dipikir-pikir, faktanya sebagian besar hubungan pacaran itu kan ujungnya putus, bukan lanjut ke pernikahan. Jadi efektivitasnya bisa dipertanyakan. Nah, di sini ada perbandingan yang jujur aja lumayan provokatif. Pacaran itu dibilang bisa jadi semacam latihan selingkuh. Kenapa? Karena pacaran itu melatih kita untuk ada di dalam sebuah hubungan tanpa komitmen yang pasti. Secara konsep, ini mirip sama logika selingkuh kan? Sama-sama hubungan di luar ikatan resmi. Jadi, kalau pacaran punya masalahnya sendiri, terus gimana dong? Apa ada alternatif lain? Nah, disinilah kita masuk ke pembahasan ta'aruf. Kita mulai dengan ngeberesin beberapa mitos atau kesalahpahaman yang sering banget beredar. Nah, ini dia. Banyak banget kan mitosnya. Sering dianggap perjodohan paksa, padahal realitanya butuh persetujuan penuh dari keduanya. Dibilang kaku kayak wawancara kerja, padahal ini proses kenalan yang ada panduannya. Jadi, jauh banget dari stereotipnya. Jadi, intinya ta'aruf itu apa sih? Gampangnya gini. Ini adalah proses kenalan yang dari awal niatnya udah jelas dan serius untuk menikah. Bisa dibilang ini kayak pacaran, tapi aktivitas yang dilarang dihilangkan. Tujuannya sama, yaitu saling mengenal, tapi caranya dan batasannya yang beda. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang, gimana prakteknya? Gimana sih cara kerja ta'aruf itu? Langkah-langkahnya apa aja yang bikin dia beda dari proses kenalan biasa? Bisa kita lihat ya, prosesnya ini sangat terstruktur. Niatnya diutarakan di awal, bukan di akhir. Ada penjamin, biasanya keluarga, biar ada yang tanggung jawab. Fokusnya ke obrolan mendalam soal nilai dan tujuan hidup. Dan yang penting, ada batas waktunya, jadi nggak gantung tanpa kepastian. Nah, salah satu aturan kunci yang jadi pembeda utamanya adalah larangan kholwat ini. Intinya, ini adalah larangan bagi calon pasangan untuk berduaan di tempat yang sepi dan pribadi. Tujuannya apa? Jelas untuk melindungi kehormatan keduanya dan menjaga interaksi tetap fokus pada pengenalan karakter, bukan malah terjerumus ke hal lain. Sekarang kita sampai di filosofi intinya, dan ini mungkin yang paling menantang cara berpikir kita selama ini. Judulnya, Komitmen di Atas Chemistry. Gimana bisa komitmen datang lebih dulu sebelum ada rasa cinta yang menggebu-gebu? Coba deh renungkan analogi ini. Saat kita cari pasangan, apakah kita lagi cari orang yang paling sempurna di seluruh dunia, sebuah pencarian yang gak ada habisnya? Atau kita sebenarnya lagi cari orang yang cocok, yang memenuhi kriteria inti dan kebutuhan kita untuk membangun rumah tangga? Beda banget kan pendekatannya? Nah, disinilah pergeseran pola pikir yang paling fundamental. Pendekatan umum kan, pilih dulu siapa yang kamu cintai, kita cari chemistry-nya dulu. Tapi filosofi ta'aruf itu kebalikannya, belajar mencintai siapa yang kamu pilih. Fokusnya adalah memilih seseorang untuk berkomitmen, baru setelah itu cinta dibangun dan ditumbuhkan bersama-sama. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Gimana kalau kunci dari hubungan yang awet itu bukan soal sibuk mencari sosok yang sempurna tanpa cacat,
Tapi, justru dimulai dari diri kita sendiri menjadi orang yang tepat dan kemudian secara sadar memilih untuk berkomitmen dan mencintai orang yang sudah kita pilih. Mungkin kuncinya bukan pada apa yang kita temukan, tapi pada apa yang kita putuskan untuk kita bangun.